Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyari. Saya dari kelas 7 MPIB, NIM 1817401076. Izin mempresentasikan hasil observasi mata kuliah manajemen perubahan. Observasi yang saya lakukan bertempat di TPQ Darul Abror, Purwokerto Utara. Kita langsung masuk ke profilnya. Bagian pertama adalah profil TPQ. TPQ Darul Abror Purwokerto Utara didirikan oleh Abah Kyai Taufikur Rahman pada tanggal 25 Oktober 1996 atau 12 Rabiul Awal 1417 Hijriah. TPQ Darul Abror sendiri terletak di Jalan Lejen Pol Sumarto Gang 141 Mas Purwonegara, Purwokerto Utara. Adapun santri di TPQ tersebut adalah anak-anak warga sekitar ya, yang ingin menimba ilmu, ingin belajar tentang wawasan keislaman dan membaca Al-Quran. Dalam pembelajaran pokoknya, TPQ ini menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran seperti fikih dan lain-lain ya, doa-doa dan aktivitas kegiatan atau program pembelajaran lain. Namun di sini membaca merupakan aktivitas awal untuk memahami Al-Quran ya. Dalam hal ini TPQ Darul Abror ada kegiatan sorogan ya untuk santri TPQ. Yang berbeda dari TPQ ini antara lain, TPQ ini memiliki program unggulan yaitu Tuesday Fun Day atau TFD yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa ya. Pembahasan untuk observasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi perubahan. Kita tahu sendiri bahwa identifikasi perubahan merupakan proses untuk menentukan atau menetapkan satu perubahan yang digunakan. TPQ ini menggunakan perubahan apa gitu. Pasti setiap organisasi atau dalam hal ini pendidikan non formal ya seperti TPQ juga organisasi itu memiliki alasan tersendiri untuk melakukan perubahan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, alasan dilakukan perubahan diambil yaitu kurangnya progres pada lini pembelajaran, ingin lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan yang ketiga adanya tuntutan hasil yang lebih maksimal. Ada 3 jenis tipe perubahan dalam organisasi, yaitu adalah perubahan development, perubahan transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Pada TPQ Darul Abror berdasarkan hasil wawancara itu menggunakan tipe perubahan transformasi ya. Kenapa bisa disebut perubahan transformasi? Hal tersebut ditandai dengan beberapa hal, yakni banyak struktur yang dirubah, perubahan lebih banyak berasal dari TPQ Darul Abror, pola pembelajaran juga bersifat atau berubah signifikan seperti namanya waktu pembelajaran di hari tertentu. Yang kedua, perencanaan perubahan. Perencanaan perubahan di sini tentu menjadi hal pokok ya sebelum memulai perubahan. Perubahan terjadi bukan tanpa sengaja, namun melalui proses perencanaan. Berikut ini ulasan dalam bentuk tabel terkait analisa ya, analisa sebelum melaksanakan perubahan ya, analisa perubahan tersebut ya. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kekuatan Darul Abror, TPQ Darul Abror yaitu memiliki pengajar yang lengkap, disupport oleh pondok pesantren Darul Abror dan masyarakat sekitar. Untuk kelemahan, fasilitas dinilai kurang, tidak ada tunjangan tetap atau pengajar. Peluang pembelajaran lebih aktif, banyak inovasi program, mampu bersaing dengan TPQ lainnya di Purwokerto Utara. Dan yang terakhir adalah tantangan ya, pandemi COVID-19 membuat mobilitas pembelajaran terganggu.
Kemudian sering mengalami perubahan karena pengajar setiap bulan atau setiap tahun itu ganti kepengurusan atau ganti ustadzah gitu. Poin ketiga yaitu implementasi perubahan atau pelaksanaan perubahan itu sendiri. Setelah perencanaan, pasti selanjutnya adalah implementasi. Implementasi itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Memang membutuhkan banyak pikiran dan waktu untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Namun hal itu memang harus dilakukan agar pembelajaran di TPQ Darul Apro itu semakin progres dan produktif seperti itu. Misalnya implementasi perubahan yang ada itu ada program Tuesday Fundai yang saya sebutkan di atas. Kemudian banyak pembelajaran yang didisiplinkan, ya artinya harus diikuti oleh santri TPQ, dan kedisiplinan santri juga sama ustadz yang mengajar juga diperhatikan ya sebagai bentuk dari perubahan. Pada awal perubahan memang banyak dari pengajar ragu apakah program tersebut bisa dilaksanakan atau rutin. Namun berkat motivasi kepala TPQ yang tersampaikan, para pengajar menjadi semangat dalam menjalankan program tersebut. Kemudian adalah evaluasi dan umpan balik. Evaluasi kan proses ini menilai hal-hal yang sudah dikerjakan. Tahap akhir dari sebuah program adalah evaluasi yang harus dilaksanakan untuk melihat indikator keberhasilan. Seberapa jauh ya keberhasilan yang dicapai oleh TPQ Darul Apro itu dibahas pada forum evaluasi. Beberapa hal yang dievaluasi antara lain kedisiplinan pengajar, metode yang digunakan dalam pengajar, kesalahan teknis yang sering terjadi, pengeluaran dana yang membengkak, dan yang terakhir adalah antusiasme dari santri TPQ. Untuk merespon poin-poin di atas, kepala TPQ Darul Apro membuat forum evaluasi 1 minggu sekali, kemudian disebut dengan rapat setuan, yakni karena dilaksanakan setiap malam Sabtu. Mungkin begitu presentasi dari saya. Untuk narasumber yaitu ada Imam Bihaqi, tempat tanggal lahir 13 April 1999, alamat Jingan Ciparang, jabatan sebagai kepala TPQ, pendidikan terakhir adalah S1 Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI UIN Profesor K. Haji Syafiuddin Zuhri, Purwokerto tahun 2021. Ini fresh graduate kemarin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.